Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai masalah inferensi analisis regresi multivariabel. Oke, sebelum kita berlanjut kepada materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Dinda Alo Anisya, sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama dengan NIM 190502017. Selanjutnya Wardatul Maksuroh sebagai pemateri kedua dengan NIM 190502039. Dan yang terakhir sekaligus sebagai pemateri ketiga yaitu Anissa Istiqomah dengan NIM 190502046. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan materi, terlebih dahulu marilah kita sama-sama membuka presentasi pada hari ini dengan membaca basmalah. Oke, langsung saja pada materi pertama, yaitu mengenai asumsi normalitas. Asumsi normalitas. Uji normalitas untuk mengetahui apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada regresi berdistribusi normal atau tidak. Cara melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan pendekatan analisis grafik normal probability plot. Pada pendekatan ini, nilai residual terdistribusi secara normal apabila garis dalam kurung titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam regresi ganda. Setelah kita melampaui dunia sederhana dari model regresi linear dua variabel, pengujian hipotesis mengasumsikan beberapa bentuk yang menarik seperti berikut ini. Yang pertama, menguji hipotesis tentang koefisien regresi parsial individu. Yang kedua, menguji bahwa dua atau lebih koefisien sama satu sama lain. Yang ketiga, menguji bahwa koefisien regresi parsial memenuhi batas tertentu. Oke, yang keempat, menguji bentuk fungsional dari model regresi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya, presentasi dari saudari Wardatul Maksuroh sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardatul Maksuroh, NIM 190502039. Di sini saya sebagai pemateri kedua menyampaikan materi mengenai pengujian signifikan keseluruhan atau uji F, pengujian deteksi batasan persamaan linier, dan uji T. Pengujian signifikan keseluruhan atau uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Rumus uji F bisa dilihat di mana F maksudnya pendekatan distribusi probabilitas Fisher, R koefisien korelasi berganda, K maksudnya jumlah variabel bebas, dan N adalah banyak sampel. Kriteria penolakan atau penerimaan H0 diterima jika F hitung lebih kecil daripada F, maka H0 diterima dan HA ditolak. Ini berarti tidak terdapat pengaruh simultan oleh variabel X dan Y. B. F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang simultan terhadap variabel X dan Y. Selanjutnya, pengujian regresi atau batasan persamaan linier. Ada saat-saat di mana
Teori ekonomi mungkin menyarankan bahwa koefisien dalam model regresi memenuhi beberapa batasan kesetaraan linier. Misalnya pertimbangan fungsi produksi Job Douglas. Bisa dilihat rumusnya. Sekarang jika skala hasil konstan atau perubahan ekiproporsional dalam output untuk perubahan ekiproporsional dalam input, teori ekonomi akan menyarankan bahwa beta 2 plus beta 3 sama dengan 1, yang merupakan contoh batasan persamaan linier. Selanjutnya uji T pendekatan uji. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Pengujian hipotesis atau pembatasan dapat disalurkan oleh uji T, yaitu dengan rumus. Bisa dilihat rumusnya, di mana beta 2 plus beta 3 sama dengan 1 di bawah hipotesis 0, dan di mana penyebutnya kesalahan standar beta 2 plus beta 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anissa Istiqomah, NIM 1905020046. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan uji F, pendekatan uji atau kuadrat terkecil dibatasi. Materi ini terdapat banyak sekali rumus dan penyelesaiannya beserta istilah-istilah dalam rumusnya, maka saya akan menaruh rumus dan istilah rumusnya di sebelah sini. Jadi simak videonya sampai selesai. Uji T sebelumnya adalah salah satu jenis pemeriksaan postmortem karena kami mencoba cari tahu apakah batasan linier terpenuhi setelah memperkirakan regresi tidak dibatasi. Pendekatan langsung akan memasukkan pembatasan 873 ke dalam prosedur estimasi di awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.